Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran hamdan lillah, amma ba'du. Apa kabar pemirsa Mubadalah TV dan sahabat Salingers dimanapun Anda berada? Semoga tetap selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Ya, akhirnya berjumpa lagi dengan saya Nurul Bahrul Ulum di program Mubadalah TV episode kedua yaitu This is Gender. Apa itu This is Gender? Kayak gitu. Media Mubadalah mempersembahkan sebuah talk show untuk menelusuri jejak pemikiran dan gerakan para tokoh feminis Muslim, Indonesia, dan luar negeri. Dengan menggali pergulatan gender, menemukan benang merah antara perjuangan para tokoh feminis Muslim dengan konsep Mubadalah, menguatkan pengetahuan akan pentingnya sejarah perjalanan para tokoh feminis Muslim bagi generasi mendatang. Bersama host Mubadalah TV, Nurul Bahrul Ulum, dalam program Talk Show This is Gender yang akan disiarkan langsung di YouTube Mubadalah TV. Saksikan segera. Baik ya, pemirsa Mubadalah TV, kali ini kita sudah berada di episode kedua talk show This is Gender. Tentunya seperti biasanya saya selalu menghadirkan tamu-tamu yang luar biasa, para tokoh feminis Muslim. Dan kali ini di tengah-tengah kita sudah hadir seorang perempuan muda progresif, penulis yang bukunya itu selalu bestseller dan dicetak berkali-kali, pemilik 78.600 followers di Instagram, dan belakangan beliau juga aktif membuat konten untuk penyadaran isu-isu kesetaraan dan keadilan gender di YouTube, di channel YouTube-nya. Siapa lagi kalau bukan Kalis Mardi. Halo Mbak Kalis. Assalamualaikum Teh Nurul. Warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita ketemu ya. Kangen banget. Kapan ya bisa ketemu langsung lagi? Meskipun kita sering banget kontakan ya, dan curhat-curhatan, tapi pemirsa mesti tahu nih, bukan hal yang mudah untuk bisa meminta jadwal khusus di talk show ini kepada sobat gibahku ini ya. Gak mudah. Jadi alhamdulillah ya Mbak sekarang bisa hadir di program talk show ini. Terima kasih loh sebelumnya. Sama-sama. Ya, nah pemirsa Mubadalah TV, kita akan berkenalan dengan Mbak Kalis Mardiasi. Tentunya tidak akan saya kenalkan secara langsung, tapi kita akan saksikan melalui video profil Kalis Mardiasi berikut ini. Check it out. This is Gender menghadirkan seorang perempuan muda progresif, Kalis Mardiasi. Terlahir di Blora, Jawa Tengah pada 16 Februari 1992. Lulusan Universitas 11 Maret Surakarta. Kalis adalah penulis kreatif dan kolumnis produktif di beberapa media digital seperti Detik News dan Deju Vele Indonesia. Saat ini, ia telah menulis 4 buku, yakni Berislam Seperti Kanak-Kanak, Muslimah yang Diperdebatkan, Hijrah Jangan Jauh-Jauh, Nanti Nyasar, dan Sister Villa You'll Never Be Alone. Kalis banyak menulis fenomena keberagaman dan keberagamaan di masyarakat, serta isu kesetaraan perempuan, khususnya perempuan muslimah yang akhir-akhir ini tengah menghadapi tantangan konservatisme dan ekstremisme beragama. Bersama Jaringan Nasional Gus Durian, Kalis terlibat dalam memetakan kondisi, menganalisis tantangan, memfasilitasi pelatihan literasi, dan memproduksi konten kampanye Indonesia Rumah Bersama dalam merespons eskalasi ujaran kebencian di media digital. Pada tahun 2018, Kalis
mengikuti Islam and Gender Equality and Justice Southeast Asia Regional Course yang diadakan oleh Sisters in Islam dan Musawah. Kini, Kalis menikmati misinya berkeliling secara mandiri dari kota ke kota untuk menyelenggarakan kelas muslimah dan media Islam untuk menginformasikan literasi media Islam di internet yang berdampak pada sikap keberagamaan di masyarakat, serta menguatkan muslimah perihal kesetaraan gender di dalam Islam. Dia amat bersemangat dalam berdiskusi, tergabung dengan berbagai komunitas, dan mengadvokasi isu-isu untuk gerakan sosial. Bulan Agustus lalu, pada Hari Demokrasi Internasional, Kalis terpilih sebagai satu dari 14 Global Young Civic Leader versi USA. Yuk ikuti Kalis di sosial media berikut ini. Bersama Mubadalah ID, inspirasi, keadilan, relasi. Wow, gila keren banget sih. Emang jarang banget ya perempuan muda ngomongin feminis Islam tapi banyak disukai sama orang-orang dan selalu berangkat. Jadi yang khas dari Mbak Kalis ini selalu berangkat dari pengalaman perempuan ya. Mbak Kalis, kita akan ngobrol-ngobrol ya. Kita santai aja. Yang jelas, This is Gender ini ingin menelusuri jejak pemikiran maupun gerakan, termasuk Mbak Kalis hari ini dalam memperjuangkan hak kemanusiaan perempuan, terutama ya secara keseluruhan ya hak kemanusiaan kaum mustadafin lah begitu. Oke. Saya ingin mengorek satu hal dari Mbak Kalis yang mungkin ini tidak banyak di-share dan dibicarakan ya sebelumnya. Apa sih yang membuat, hal apa yang membuat Mbak Kalis itu sampai sekarang itu konsisten untuk memperjuangkan hak perempuan? Ada nggak sih pengalaman khusus gitu? Ada nggak pengalaman yang membuat Mbak Kalis itu merasa terdiskriminasi atau mengalami pelecehan, kekerasan hanya karena perempuan misal? Atau ada nggak pengalaman khusus? Apa sih? Kalau bicara pengalaman khusus, sebetulnya karena kita perempuan gitu ya, tentunya kita punya pengalaman reproduksi khas perempuan yang memang kita jalani sebagai perempuan, dan juga banyak pengalaman sosial ya sebagai perempuan dari kita lahir, kita bertumbuh jadi remaja, dan sekarang sudah lewat dari masa quarter life crisis kayak gitu, dan sekarang udah mau menjelang 30 tahun, ya ampun tua ya. Jadi itu tentu saja kita mengalami gitu ya, tapi kemudian semakin banyak tahu, semakin banyak belajar, semakin banyak pengetahuan yang dibaca, pada akhirnya kemudian sesuatu yang bersifat personal itu ternyata itu adalah kita menyadari bahwa itu hanya bagian yang kecil sekali gitu ya dari apa yang terjadi di luar kita gitu. Ketika kita membaca data misalnya bagaimana anak-anak perempuan di Indonesia, bagaimana kemiskinan perempuan yang ada di Indonesia, tantangan apa yang dihadapi perempuan kepala keluarga yang ada di Indonesia misalnya, kemudian pengalaman penyintas kekerasan yang ada di Indonesia, belum lagi ketika kemudian kita meluaskan wawasan kita untuk menyimak data-data tentang pengalaman reproduksi dan juga pengalaman sosial yang dihadapi anak-anak perempuan dan juga perempuan di seluruh dunia gitu ya. Apalagi yang misalnya di situasi krisis gitu. Kalau misalnya kita hari ini kita lagi krisis COVID-19 gitu. Kemudian ada mungkin di sekarang kan ada bencana alam gitu ya di Kalimantan Selatan sama di Sulawesi Barat gitu. Nah, itu ada yang mengalami krisis bencana alam. Belum lagi ketika kita tahu bahwa ada banyak sekali orang-orang
di luar sana misalnya di negara-negara yang masih berperang gitu. Jadi ketika kita semakin tahu itu rasanya teh kalau kita Hah? di isu perempuan ya, kita jadi makin nggak bisa berhenti gitu loh. Jadi kadang-kadang kan kayak kita kalau diskusi kan kita tahu, aduh kita capek kayaknya Iya. ngapain sih ya kayak kita ngomongin ini terus tapi ternyata kayak nggak bisa berhenti karena semakin banyak tahu kita jadi merasa lebih bertanggung jawab dan merasa sangat bersalah ketika kita Iya, berhenti buat ngomongin ini gitu loh. dan masalah terus berdatangan ya. Mhm mhm. Kayak yang apa namanya, kasus-kasus yang kemarin misalnya ketika, Heeh. kita membaca misalnya kasus tertentu, misalnya nggak usah yang kekerasan deh, yang sedih-sedih gitu ya. Mhm. Misalnya kalau aku sih, misal isu pendidikan perempuan aja gitu kan, kayak, oh ada nih satu anak, perempuan di kampungku misalnya atau di Mhm. kampung saudara jauhku yang ya ampun dia nggak bisa ngajutin pendidikan, terus dia jadi korban perkawinan anak. Kalau itu mah di Garut Teteh tuh yang ngadepin tiap hari kan ya. Jadi Banget. iya, kayak kita ngerasa bersalah karena nggak bisa membuat misalnya satu anak perempuan remaja untuk menerima pendidikan yang lebih baik, besoknya ada lagi kayak gitu yang ya Allah gitu kan maunya kayak berikan kekuatan, berikan kelebihan energi dan lain-lain buat memikirkan ini semua kayak gitu. Kapan sih mulai menyadari, Hmm, kan kan dulu ya, misal, hmm, kita kan sebelum sebelum punya perspektif, hmm, sebelum punya hmm, kesadaran, eee, sebelum punya sensitivitas, hmm, adanya ketidakadilan gender hmm, misal, kapan sih Mbak Kalis mulai menyadari bahwa ini tuh ketidakadilan dan saya harus hmm. memperjuangkannya? Jujur Teh kalau aku tuh, eee apa ya, soal kesetaraan gender dan feminisme itu aku memang belajar ya. Jadi Mhm. pengetahuan yang kudapat hari ini itu ya karena aku membaca buku-buku feminis dan membaca buku-buku, gender dan analisis sosial gitu. Jadi Ah. ketika memang belajar secara teori gitu ya, membaca bukunya Pak Mansur Fakih, terus kemudian buku Bu Lis Markus, Mhm. kemudian ya banyaklah maksudnya tokoh-tokoh, feminis lain yang ada di Indonesia yang senior ya, Mhm. yang angkatan tahun 80-an dan 90-an gitu. Kemudian aku baru bisa mendapat perspektif itu. Tetapi kemudian itu jadi lebih mudah pemahamannya karena ternyata, oh sejak dulu ini sesuatu realitas sosial yang memang sudah sangat dekat gitu. Misalnya ketika, aku sering menceritakan ya, jadi aku tuh tinggal di satu kampung di mana itu banyak sekali, perempuan-perempuan janda miskin gitu Mmm. yang mereka itu aku ngelihat ya mereka tuh kan pekerjaannya terbatas misalnya ya, hanya di apa ya, membantu secara domestik gitu Mhm. kemudian ya berdagang berdagang pun itu kayak misal dia, aku punya bule misalnya berdagang serabi gitu di jalan dan kayak dari belasan tahun lalu ketika aku kecil gitu ya, puluhan tahun lalu ketika aku kecil sampai hari ini, ya dia berdagang dengan cara yang sama gitu, dengan Mmm. tungku perapian di perempatan itu dan nggak ada perkembangan sama sekali gitu dan itu Mhm. sudah dia jalani puluhan tahun. Waktu itu aku tuh, ketika bisa memikirkan itu ya, kalau nggak punya perspektif mungkin kita kayak cuma berpikirnya gini, "Oh itu ya urusan modal," gitu, Iya. "itu urusan, ya karena dia nggak sekolah," gitu. Tetapi ketika kita belajar, teori-teori feminis, kita membaca, banyak teori-teori diskriminasi gender, kita akan semakin punya pisau yang tajam buat Mhm. mengupas itu gitu. Kita kemudian bisa bertanya lebih dalam, kenapa dia nggak sekolah gitu. Terus kenapa dia nggak bisa dapat modal. Kemudian dapat jawaban gitu, oh ternyata dia nggak sekolah tuh dulu karena dia perempuan gitu. Karena zaman dulu misalnya memang kayak ya di zaman ibuku dulu yang, ibuku juga by the way hanya lulusan SD gitu. Mhm. Ketika dia, apa ya, ibuku tuh kehilangan bapaknya itu di usianya dia kelas 4 SD, kemudian, kakekku itu meninggal dan ibuku tuh dulu sebetulnya itu mau disekolahin sama orang, tapi sama Mmm. nenekku itu nggak boleh. Nah, argumen nenekku adalah perempuan gitu. Ya udahlah perempuan gitu, bantu-bantu kerja aja nanti juga ada yang mau, kayak gitu. Jadi
itulah gitu. Jadi kalau aku nggak bisa punya pemikiran yang sedalam itu dan menganalisis dengan lebih rapi seandainya aku tidak pernah belajar teori-teori feminis atau kesadaran gender kayak gitu sih. Berarti sebetulnya realitas itu sudah sudah ada dan sangat dekat ya di lingkungan Iya. Mbak Kalis ya. Dan kemudian menyadari bahwa itu bagian dari ketidakadilan, ketimpangan itu ketika membaca banyak buku ya tentang gender dan feminisme. Iya. Kapan sih pertama kali baca buku soal gender dan feminisme, dan buku apa yang pertama dibaca? Dulu zaman mahasiswa S1 ya tentu saja banyak sih, maksudnya kayak baca surat-surat Kartini gitu kan. Karena pada dasarnya senang membaca jadi ya membaca apa saja gitu kan. Terus dulu ketemu misalnya zaman dulu kan trending banget ya tuh ini jurnal perempuan gitu. Terus Berarti itu ada 2010-an ya? Apa iya 2011 ya? 2010 ke sini lah. Itu kan lagi maksudnya kayak belum terlalu rame tapi sebetulnya ya rame gitu, maksudnya kalau memang di isu perempuan gitu kan. Nah terus semakin banyak gitu. Kalau aku kalau sekarang di feminis muslim, jadi ini unik ya. Jadi biasanya kalau orang belajar feminis itu kan lebih banyak baca teori-teori feminis barat ya, kayak Judith Butler, Beauvoir gitu-gitu. Aku tuh enggak. Jadi aku itu kesadaranku tentang isu perempuan tuh dari novel-novel feminis muslim Timur Tengah kayak Nawal El Sadawi dengan perempuan di titik nol. Terus novel-novelnya Fatima Mernissi, dia nulis perempuan-perempuan harem kayak gitu. Terus ya ada banyak ya, maksudnya kayak biografi mereka juga gitu. Dan itu kan isunya lebih dekat karena aku merasa lebih dekat ya karena kebetulan kita muslimah gitu. Jadi perjalananku kemudian bertemu dengan feminis-feminis muslim yang ada di Indonesia gitu. Jadi sebetulnya yang tadinya hanya baca buku ya. Dulu kayak bentar, ngomong-ngomong waktu mulai baca buku itu masih ini enggak sih? Masih jilbaber gak sih? Soalnya kalau saya stalking di Instagramnya itu. Sekarang juga jilbaber tahu. Subhanallah sekali. Iya dulu anggun. Dulu anggun aku. Sangat anggun ya. Sekarang juga masih anggun dong ya. Dulu tuh jadi kayak yang masih gini loh, misal membaca novel-novel gitu ya. Oh ada ya perempuan-perempuan muslim yang bahkan kalau kita baca perempuan-perempuan harem itu kan keluar rumah dari kamarnya sendiri aja itu nggak bisa gitu. Kemudian ada ya yang hanya untuk sekolah mempelajari ilmu umum itu ditembak malah gitu maksudnya. Jadi itu kan sesuatu yang terjadi di Indonesia tuh tahun 1900-an ya. Dulu Kartini misal perjuangannya adalah mendirikan sekolah. Tapi di tahun udah mau masuk nih udah abad 20 itu masih terjadi loh di belahan bumi yang lain gitu. Misalnya mereka ternyata sekarang juga ya di sekitar kita bahkan ya maksudnya untuk punya pilihan bekerja terus kemudian melakukan sesuatu yang mereka sukai gitu ya sebagai perempuan itu kan sesuatu yang ada di dekat kita gitu. Kayak gitu-gitu. Tapi karena membaca teorinya kemudian jadi bisa berpikir tuh dengan lebih rapi gitu. Oh ternyata memang ada gitu. Relate ya antara realitas yang disaksikan lalu membaca beberapa buku yang berkaitan dengan gender dan feminisme dan kebanyakan novel ya. Maksudnya ini bisa juga nih jadi rekomendasi bagi teman-teman yang mulai ingin belajar gender ya, tapi males baca buku yang berat-berat gitu, yang serius-serius, bisa mulai dari novel dari feminis muslim Iran tuh seru-seru banget sih, karena mereka kan ya mengalami ya, mereka pengalaman sosialnya kan memang sangat otentik mereka, jadi ketika di dalam tulisannya novelnya tuh seru-seru banget. Itu juga bisa jadi rekomendasi ya buat anak-anak muda.
Terus konten Mubadalah Instagram nanti aku rekomen 5 novel feminis muslim yang keren buat dibaca. mantap, boleh tuh. Nanti boleh banget. Oke, Mbak, terus itu kan abis baca buku ya, pergulatan pengetahuan yang kemudian menyadarkan tentang adanya ketidakadilan gender, bahwa ini tuh diskriminasi, kemudian menjadi lebih sensitif, bahkan responsif gitu terhadap adanya banyak ketimpangan terkait relasi laki-laki dan perempuan. Nah, pasti kan semakin diperkuat, misal dengan ikut pelatihan dan ketemu tokoh-tokoh feminis muslim. Kapan itu? Jadi jaraknya itu berapa lama sih dari mulai baca buku atau belajar sendiri, kemudian ikut pelatihan gender misal atau apapun? Itu kalau baca bukunya udah sejak misal 10 tahun lalu gitu. Tetapi aku merasa mendapatkan berkah yang luar biasa itu tentu saja karena aku dikirim Bu Alisa buat jadi waktu itu tim medianya Kongres Ulama Perempuan Indonesia tahun 2017. Jadi itu beneran pertama kali ketemu tokoh-tokoh feminis muslim di Indonesia. Iya. Wow. Itu adalah pengalaman spiritual yang tidak terlupakan gitu ya. Karena gini, itu kan aku juga nggak hanya sebagai peserta aktif sebetulnya, tapi karena aku liputan, jadi aku harus menyimak secara lebih serius kan. Dan waktu itu aku merinding banget ketika aku keliling dari satu ruang musyawarah fatwa yang satu ke ruang musyawarah fatwa yang lain gitu. Pada saat itu kayak aku ngelihat bener-bener Buya Husen ketika pas lagi proses bikin fatwa, terus di sampingnya ada Nyai Neng Dara Afia, terus ada macam-macam di ruangan itu, terus di ruangan lain yang ada feminis muslim dari Arab Saudi, kemudian dari Malaysia gitu ya, mereka dengan isu kekerasan terhadap perempuan, terus isu perkawinan anak pada saat itu, dan mereka tuh bener-bener kayak beradu dalil untuk memutuskan satu buah fatwa gitu ya, hukum Islam gitu, dan rekomendasinya Kongres Ulama Perempuan Indonesia, yang itu aku yang ya ampun gitu ya. Itu langsung gini loh Teh, jadi dapat kekuatan gitu. Jadi kayak banyak banget energi yang didapat ya. Iya, jadi kayak gini. Kalau gini, ternyata kita tuh nggak hanya sekedar bisa membaca buku atau kemudian berpikir gitu. Tapi dalam gerakan ini, kamu itu kayak udah ada sanatnya gitu. Betul. Kayak kamu sebetulnya tuh udah banyak senior yang udah sejak dulu di Indonesia, udah dari tahun 80-an, dan bahkan gerakan-gerakan sosialnya tuh udah mapan gitu. Misalnya kalau gini, akhirnya kita gini, misal ketika baca bukunya Mernisi atau bukunya Amina, itu tuh yang terjemah ternyata adalah Bu Farha Cici gitu ya. Gitu. Dan itu tuh udah diterjemahin. Jadi orang yang terjemahin itu hari ini udah bikin satu gerakan sosial yang keren banget, Tanoker Ledok Ombo di Jember gitu, yang gila gitu. Maksudnya perjuangan tuh udah sejauh ini gitu. Nggak ada hal yang baru, dan kita sebetulnya hanya harus melanjutkan perjuangan gitu. Jadi kalau kita lagi lemes, males atau down itu kita bisa malu sendiri ya. Karena orang yang udah senior itu masih tetap semangat. Tapi itu sebelum momentum Kupi itu udah nulis kan? Udah nulis. Sudah nulis di Tik ya, di Mojok ya. Kalau pertama kali nulis itu kapan? Maksudnya kalau nulis pasti sudah dari dulu. Udah dari dulu. Tapi pertama kali dimuat nih kapan? Aku sejak S1 sebetulnya kan penulis koran. Jadi dari tahun 2010 itu aku penulis koran gitu. Karena kalau nulis di koran dulu juga dapat honor gitu. Jadi lumayan juga buat nambah-nambahin duit jajan gitu. Terus yang rame mungkin karena kemudian media digital kan efek viralnya, efek kejut itu lebih gitu ya. Jadi itu tahun 2015 sih yang tulisan di Mojok yang sangat rame pada saat itu tuh tahun 2015.
Berarti mulai 2015 itu ya, mulai masuk ke apa, Mhm. media online ya? Mhm mhm. Wow, jadi sebenarnya ketemu para feminis itu 3 tahun yang lalu ya? Jadi itu 2017 kan ya? dari 3 tahun lalu sampai sekarang tuh kemudian kayak bener-bener aku ngerasanya sih akselerasi ya. Jadi Heeh. cepat sekali gitu Iya segala loh, hal progres berlalu. banget loh, bahkan udah ada melahirkan 4 buku, gila keren, dan udah Itu tuh karena itu cetak tadi ulang Teh, terus ya? aslinya karena kayak tadi loh sebetulnya pengalaman kita gitu sebagai perempuan itu kan udah ada gitu Oh, sejak ya. lahir, sejak bertumbuh, kemudian menjadi dewasa gitu. Kemudian dikuatkan dengan ya baca teori-teorinya kan juga udah lama gitu. Nah, Mhm. ketika ketemu mentor udah deh akhirnya udah Langsung dar gitu iya, ya? semakin solid gitu. Terus ketemu, teman-teman gerakan yang ternyata, bersolidaritas satu komunitas dan komunitas lainnya udah akhirnya kayak makin, aku udah nggak bisa berhenti lagi kayak gitu. Jadi sudah memantapkan diri ya untuk ini jalan jihad. Kalau apa, berislam seperti kanak-kanak itu tahun berapa? Setelah 2015 itu? 2017. Aduh, 2017 ya, karena pecah telurnya pasca ketemu itu ya, para feminis. Selain tadi kegiatan musawah yang di Malaysia itu, pernah ikut pelatihan apa aja, Mbak? Yang itu kemudian semakin memperkuat dan memperdalam perspektif dan juga analisis Mbak Kalis terhadap isu gender dan feminisme. Iya tentu saja karena kita dibimbing setiap hari oleh Ibu Guru Nurofiah. Itu terus ya karena bertemu Pak Fakih ya karena tema kita kali ini juga kan kita akan ngobrol juga soal Iya, nanti pertemuan kita kita dengan Mubadalah. kita akan mempertemukan di mana nih sinergitas antara gagasan Mubadalah Pak Fakih dengan gerakannya Kalis Mardiasih. Oke, selanjutnya kita akan mengorek hal-hal lain lagi, tapi mari kita dengarkan dulu sholawat berikut ini. Salatullah, salamullah, ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Salatullah, salamullah, ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Jaga hati, jaga relasi, jangan kau norai, jangan khianati. Jaga istri, jaga suami, jangan kau sakiti, jangan tak peduli. Bila hati sudah bersih, penuh cinta, buang benci, saling sayang, saling setia, lalu saling melayani. Jaga keluarga, jaga tetangga, jangan bikin susah atau sengsara. Jaga bangsa, jaga semesta, jalin kasih, pupuk cinta. Salatullah, salamullah, ala Taha
sinergi, tidak hierarki. Kerjasama saling jaga, tua menyayangi, muda menghormati. Salatullah, salamullah, ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Wow, ya kembali lagi masih bersama Mbak Kalis Mardiasi. Oke, pemirsa Mubadalah TV, kalau kita simak tadi bagaimana pergulatan ya pengetahuan maupun gerakan Mbak Kalis yang sampai hari ini konsisten, bahkan progresnya luar biasa ya. 3 tahun loh sejak ketemu para tokoh feminisme Muslim, kemudian memperdalam dan ketemu para tokoh feminis Muslim di Indonesia, dan itu juga mungkin menjadi alasan ya kemana Mbak Kalis sampai saat ini konsisten untuk terus menyuarakan dan mendakwahkan itu semua demi kehidupan yang lebih adil dan setara. Kira-kira nih, menurut Mbak Kalis nih, ini kan kalau itu kan untuk Mbak Kalis ya. Menurut Mbak Kalis nih, kalau anak muda nih, terutama para pemirsa Mubadalah TV dan sahabat Salingers, penting nggak sih punya perspektif gender itu? Penting banget, penting banget. Jadi sebetulnya perspektif gender itu kan membantu kita untuk melihat semua manusia itu punya potensi kemanusiaan, sebetulnya punya potensi kemanusiaan yang setara gitu, yang utuh gitu. Tetapi kita tahu bahwa di dalam prakteknya, baik di dalam praktek budaya tradisional gitu ya, yang paling banyak, kemudian karena pemahaman agama yang tidak setara, kemudian juga karena pengaruh budaya populer juga nih gitu ya, bagaimana sinetron dan televisi itu sangat berpengaruh terhadap pandangan masyarakat dalam melihat perempuan gitu. Aku selalu berbicara 3 hal itu gitu. Misalnya kenapa kalau di dalam budaya tradisional ya ada memang banyak anak-anak perempuan yang kemudian tidak bisa mendapatkan pendidikan yang menjadi haknya, kemudian dia macam-macam deh pokoknya ketika di dalam masyarakat ya, terutama di dalam rumah tangga yang budaya yang masih patriarkis gitu, bagaimana perempuan-perempuan ini mendapatkan beban ganda yang itu membuat dia itu capek banget loh jadi perempuan gitu kan. Nah terus juga dari pemahaman agama tadi ya, yang kalau kita percaya nih agama Islam itu sebuah agama yang membebaskan gitu, agama yang bahkan memberi mandat kita semua manusia itu untuk berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya gitu. Bukan agama yang memandatkan perempuan itu untuk berbuat kebaikan di dalam rumah aja, nggak kayak gitu. Itu berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya, kita percaya kayak gitu. Tapi ternyata ya nggak semua perempuan itu beruntung kemudian untuk memahami hal yang sama gitu. Terus bagaimana misalnya budaya populer gitu yang disampaikan oleh sinetron televisi kayak Suara Hati Istri, kemudian itu ya series yang itu tayang di televisi. Gila kan, itu berarti kan demand-nya tinggi banget ya tuh film yang isinya adalah yang satu adalah istri yang nangis-nangis karena dianiaya suaminya, terus satunya lagi digambarkan tuh perempuan jahat gitu ya. Padahal tuh perempuan bekerja gitu, perempuan mandiri tapi digambarkan dengan sangat jahat gitu, seolah-olah perempuan yang bekerja, yang mandiri itu justru selalu aja kepentingannya itu adalah merebut suami orang kayak gitu. Terus perempuan yang di dalam rumah, udahlah dia menderita nggak bisa kemana-mana, itu dibikin insecure
dibikin selalu punya suami yang seolah-olah tuh suaminya nggak pernah bertanggung jawab kayak gitu. Jadi dan itu tuh ditayangkan tiap hari 4 kali sehari dan itu membuktikan bahwa setiap hari perempuan-perempuan di Indonesia itu mengkonsumsi tayangan semacam itu gitu loh. Masuk ke alam bawah sadar masyarakat kita ya. Betul, jadi dididik untuk saling mencurigai sesama perempuan gitu. Jadi orang bilang bahwa itu kan hiburan dan sebagainya. Oh enggak gitu. Jadi bagaimana televisi sebetulnya dia punya peran untuk mengedukasi masyarakat karena dia bekerja dengan cara supply driven ya. Dia akan mensuplai masyarakat dengan konten mereka. Masyarakat itu nggak pernah minta konten yang seperti apa, tapi televisi yang mensuplai konten itu gitu. Tapi televisi memilih untuk tidak menghadirkan konten-konten yang membuat perempuan-perempuan berdaya gitu. Artinya itu berarti bahwa ketika kita menonton, ketika masyarakat kita pada umumnya mengkonsumsi tayangan-tayangan televisi yang banyak menampilkan dan mempertontonkan inferioritas perempuan itu ikut serta melanggengkan ketidakadilan gender ya. Banget gitu. Jadi sebetulnya tugas kita juga nih para feminis tuh bagaimana juga merebut ruang untuk penulis skenario film, series televisi, terus memproduksi film-film feminis tuh penting banget gitu. Itu berarti bahwa salah satu pentingnya kenapa kita harus punya perspektif gender ya. Banget gitu. Itu diteliti deh gitu ya. Itu bisa jadi kayak penulis skenarionya laki-laki, kalau tidak ya perempuan tapi perspektifnya nggak beres gitu. Penting banget ya pemirsa, seperti kata Mbak Kalis tadi, kita punya perspektif gender karena itu yang kemudian akan menentukan bagaimana kita menyikapi sesuatu baik di keluarga maupun di masyarakat ya Mbak ya. Film-film Korea aja tuh berkembang loh Teh. Film Korea, film India itu berkembang banget gitu. Jadi dulu kalau inget kan misal kayak zaman kita SD kalau ngelihat drakor itu kan selalu aja juga kayak perempuan pasti digambarkan perempuan bego terus ngejar-ngejar cowoknya tuh selalu yang kayak ya kan kayak di Full House kayak gitu-gitu bener kan. banget. Terus perempuannya bego ngejar-ngejar cowok kaya terus miskin gitu terus dia dikawin kontrak dan sebagainya gitu ya. Tapi sekarang lihat deh maksudnya udah banyak kemajuan ya. Jadi semuanya baik perempuan maupun laki-lakinya punya profesi dan punya dia sebagai dirinya sendiri gitu loh. Ada yang jadi dokter, kemudian jadi kayak apa namanya di bidang sains juga gitu, terus bikin aplikasi. Jadi situasinya tuh nggak cuma yang mengeksplor drama-drama percintaan yang toksik, yang abusive itu enggak gitu. Tapi digambarkan perempuan itu sebagai apa dan sebagai dirinya sendiri, enggak hanya laki-laki yang sebagai sesuatu gitu, tapi perempuan juga sebagai sesuatu. Kemudian film India juga kan ada film-filmnya Amir Khan yang dikerjakan sama istrinya, itu kan keren banget gitu, yang bikin apa ya, di India juga rame banget diperbincangkan sebetulnya. Jadi ketika di negara-negara lain filmnya sudah sangat progres ya, tinggal di Indonesia. Nih, yang ku menangis tiap hari itu. Ku menangis, jangan ku menangis kok tiap hari. Aduh, ya, ngeri. Oke, selain tadi dari pengalaman pengetahuan ya, pergulatan pengetahuan Mbak Kalis, misal baca buku, ketemu para feminis, punya kesempatan pelatihan, ada banyak mentor gitu di jaringan ulama perempuan Indonesia. Ada nggak sih tips-tips lainnya nih dari Mbak Kalis buat pemirsa Mubadalah TV dan sahabat Salingers, gimana caranya supaya kita bisa mulai punya cara pandang yang adil gender? Meluaskan pergaulan, tapi juga meluaskan pergaulan itu tetap aja sih, maksudnya kita tetap harus perspektif itu memang harus terus dipertajam ya, karena tiap hari ya kayak aku kan, maksudnya kayak aku dari kecil itu ngelihat janda-janda miskin di sekitarku, ngelihat istri-istri yang jadi korban KDRT di kampungku gitu, bahkan ibuku misalnya itu adalah korban marginalisasi sehingga dia nggak bisa dapat pendidikan.
Tapi aku mendapat kesadarannya tuh kan baru aja beberapa tahun yang lalu setelah banyak baca ya. Iya, setelah punya perspektif kayak gitu. Tapi yang kalau sekarang yang masih jadi PR aku sebetulnya adalah meluaskan pergaulan dalam arti misalnya aku pengen lebih banyak tahu perempuan petani, perempuan nelayan gitu ya, perempuan yang selama ini berjuang di kedaulatan pangan. Di Jogja tuh ada misalnya Mbak Diah Widuretno, dia itu mengajar anak-anak muda gimana caranya bikin makanan dari bahan pangan alternatif. Jadi dia bikin kalau tempe kan selama ini yang kita makan tuh kedelainya impor. Padahal di Indonesia kita sebetulnya tuh punya banyak sekali jenis kacang-kacangan yang itu lokal gitu. Yang itu bisa banget jadi bahan buat bikin tempe ya. Tempe juga gitu. Tapi karena misalnya kayak selama ini kan persepsinya kalau nggak tempe yang kedelai impor itu nggak enak gitu. Padahal kan ya bisa-bisa aja kayak gitu misalnya. Terus kemudian ya di sekitarnya banyak banget itu kita. Maksudnya ini kan merespon sekarang krisis pangan udah mulai, terus krisis air dan krisis-krisis lainnya ya ya efek dari perubahan krisis iklim itu gitu kan. Jadi aku senang banget sih untuk belajar banyak hal misalnya kayak aku langganan misalnya ke temen aku itu memproduksi jamu yang jamunya tuh enak banget. Jadi kunir asamnya tuh seger banget gitu kan. Dan dia ketika aku tanya ya dari mana kamu belajar cara bikin jamu ini itu justru dari bapaknya gitu. Turun temurun ya. Dari bapaknya tuh menanam dulu terus dia diajarin terus jadi aku tuh seneng gitu kok ngelihat aku pengen belajar hal-hal yang justru tuh deket dari kita tapi sekarang itu sangat berjarak gitu. Misalnya ketika tiap hari kita pegang kemiri gitu ya, ada di dapur kita. Pernah nggak Teteh lihat pohon kemiri itu kayak apa? Pasti belum. Enggak kan? Bener banget. Padahal itu tugas itu disebutin loh dalam Al-Quran untuk misalnya kita mengenali alam ini, apakah kamu tidak berpikir dan sebagainya gitu kan. Dan itu kan pengetahuan perempuan gitu. Kalau misalnya kita lihat di channel-channel YouTube food preparation, yang kalau habis belanja itu cara menyimpan cabai agar dia kayak 2 bulan nggak busuk di dalam kulkas. Itu kan ada caranya. Misalnya kayak ngupas bawang putih, terus satu aja ditempatin gitu, ditaruh di Tupperware di situ, dia bisa 2 bulan itu cabai tuh nggak busuk di dalam situ. Itu kan pengetahuan perempuan, tapi karena tidak dibakukan dalam lembaga pendidikan, dalam jurnal-jurnal elit gitu ya, itu jadi seolah-olah itu bukan pengetahuan gitu. Padahal pengetahuan perempuan tuh banyak banget gitu. Di dapur, di rumah, di sekitar kita gitu. Berarti itu bisa jadi salah satu tips ya untuk memperkuat perspektif gender bagaimana kita belajar dari banyak atau ragam pengalaman perempuan ya. Iya. Terus petani, ini nelayan. juga sih Teh, kayak merespon pengalaman reproduksi kita. Gara-gara belajar soal tubuh perempuan, itu ngerasa nggak sih kayak kita jadi semakin mensyukuri segala sesuatunya dan juga semakin sensitif juga gitu. Ketika kita menstruasi, kemudian merespon detail-detail terkecil yang dirasakan oleh tubuh kayak gitu tuh yang ya ampun itu luar biasa banget. Kalau aku nggak belajar feminisme, nggak belajar soal gender, mungkin aku nggak sedetail ini. Kita bisa mengenali diri sendiri ya. Iya. Karena kan ada pernyataan yang man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu wa man arafa rabbahu faqaribun minallah. Kita tahu dalilnya. Banget ya. Tapi sebetulnya kan itu bisa dirasakan tiap detiknya dari tubuh kita sendiri gitu. Baik, wah setelah kita tadi belajar bagaimana ya, karena perspektif itu perlu dibangun, diasah, digali, terus dilatih gitu dengan membaca buku, membaca realitas, berdiskusi, bahkan menulis, ketemu banyak orang dengan beragam background. Nah sekarang kita beralih nih, gimana sih cara mempraktekkan dalam realitas
kehidupan yang nyata gitu. Karena kan kalau misalnya kalau dalam orientasi perspektif keadilan gender itu kan ada tahapan-tahapannya tuh. Untuk mencapai adil gender itu kan ada yang mulai dari buta gender, netral gender, paham gender, terus baru sensitif. Nah kan banyak juga ya Mbak ya yang kayak orang yang baru tahapannya tuh paham gender gitu, sehingga hanya tahap knowledge aja, tapi prakteknya bahkan aku pernah dengar nih Mbak Kalis dari Dr. Iqbilah Muzayana, itu dosen studi gender UI, katanya ada seorang dosen di Indonesia yang dia itu nulis buku tentang gender, tapi dia poligami. Oh my god. Berarti kan belum sampai ke sensitivitas ya, belum sampai ke hati gitu, baru tahap knowledge. Nah, ngomong-ngomong nih, Mbak Kalis dalam menginternalisasikan perspektif gender di dalam kehidupan sehari-hari itu, baik di keluarga maupun di gerakan itu seperti apa sih? Kalau aku melatih kesadaran terus-menerus gitu kalau bisa teh, misalnya kayak ketika kita penuh asumsi gitu ya sekarang sama satu perempuan misalnya, kenapa sih perempuan ini jadi korban kekerasan, dia sadar jadi korban kekerasan tapi dia kok tidak melawan kayak gitu. Kalau dulu mungkin kayak aku gampang amat bego gitu ya, terus harusnya tuh kamu bisa melawan, ini pasti kayak yang itu mah berarti dia bebal gitu kan. Kemarin udah dikasih tahu terus bilang iya ternyata juga tetap aja akhirnya balik lagi gitu ke pasangan abusifnya misalnya kayak gitu. Nah, ketika kita kayak udah mengolah kesadaran terus-menerus, kita selalu kemudian bisa bertanya, kenapa ya gitu? Kenapa perempuan ini nggak bisa melawan? Kenapa perempuan ini punya ketakutan yang sangat besar hanya untuk speak up gitu. Kenapa dia nggak seperti kita gitu misalnya. Terus kenapa dia kembali lagi ke pasangan abusifnya kayak gitu-gitu. Aku lebih ke kayak kesadaran itu gitu yang harus terus dia olah. Yang itu tuh memang benar. Kalau kamu belajar teori aja, itu belum tentu loh maksudnya kamu kayak bisa mendampingi manusia gitu. Karena kerja advokasi itu beda banget sama yang ada di teori gitu. Aku tiap hari ya kayak nulis definisi kekerasan itu ada 4 jenis. Terus macam-macam ketika kamu menjadi korban kekerasan dan sebagainya gitu ya. Tapi temen aku jadi korban kekerasan, dia malam-malam nelpon aku jam 11 malam, aku disuruh ke rumah dalam posisi itu dia suaminya udah nggak pulang ke rumah 3 hari dan ngata-ngatain dia kasar banget gitu kan lewat WhatsApp gitu, padahal dia posisi lagi hamil dan dia masih ngasuh toddler usia menjelang 3 tahun. Teteh tahu kan maksudnya kayak 24 jam banget ngasuh toddler itu. Dan ketika aku waktu itu jam 12 malam ke rumahnya, itu toddlernya juga belum mau tidur gitu. Dan ketika ibunya nangis-nangis di depanku, toddlernya kan nggak ngerti. Kayak yang bener-bener masih, tante ayo main susun kotak-kotak baloknya. Gitu-gitu terus. Nak, kamu tahu nggak ini ibu kamu lagi nangis-nangis habis jadi korban kekerasan fisik sama kekerasan verbal dari bapak kamu kayak gitu kan. Terus ya Allah. Dan itu nggak mungkin dikasih tahu ke anaknya. Iya gitu. Dan pada saat itu aku tuh cuma bisa speechless coba. Maksudnya aku tahu teorinya soal kekerasan, tapi ketika ngadepin penyintas itu aku cuma bisa malah ikut nangis gitu kan sambil ngelus-ngelus pahanya, terus yang iya kayak cuma bisa dengerin kayak gitu. Jadi benar-benar mengolah kesadaran, terus memproses diri untuk menjadi semakin kuat dan bisa ya untuk menuju ke tahap yang lebih lanjut lagi gitu ya. Itu tuh nggak mudah gitu prosesnya, kayaknya masih lama banget. Iya gitu, ada buku judulnya Konseling Feminis dan aku belum sampai ke situ gitu. Aku belum pernah baca itu buku. Aku punya. Boleh dong, boleh tuh itu jadi rekomendasi ya teman-teman. Buat kita yang ya, kalau di relasi rumah tangga sendiri gimana, Mbak? Sama relasi rumah tangga ya kebetulan pasanganku memang dari awal menyadari ya kalau istrinya adalah fasilitator pelatihan gender gitu. Jadi kayak aku tuh kalau dulu sebelum ngajar
itu presentasinya aku presentasiin ke dia dulu gitu. Mhm. Jadi jadi aku puterin gitu, aku ajar dia dulu gitu. Tahu nggak yang disebut pengalaman biologis perempuan itu apa aja? Tahu nggak yang dimaksud dengan pengalaman sosial perempuan itu apa aja? Misalnya kayak gitu. Terus misalnya ada netizen ya di Twitter misalnya, Mhm. ngeributin sesuatu gitu kan, yang ada kaitannya sama isu perempuan. Kadang-kadang, laki-laki itu dia nggak punya perspektif karena memang dia nggak punya pengetahuan gitu. Betul. Tetapi Dan karena nggak punya pengalaman ya? iya, nggak punya pengalaman itu. Jadi perspektif tuh memang sesuatu yang bukan taken for granted gitu, memang harus diajarkan bener-bener. Dan karena udah diajar pun karena mereka nggak punya pengalaman ketubuhan dan nggak punya pengalaman termarginalisasi dan sebagainya gitu ya, sebagai laki-laki itu pun harus bener-bener ngajarnya tuh kayak bener-bener harus berkali-kali gitu. Misalnya ngelihat Betul. kayak di isu, kenapa sih ada perempuan misalnya yang, memilih apa ya, profesi yang ketika kita, apa ya, membicarakan isu-isu yang sensitif misalnya. Jadi isu, perempuan dan prostitusi misalnya. Mhm. Nah, dia kan nggak punya perspektif bahwa ada feminisasi kemiskinan, ada Mhm. perempuan-perempuan korban perdagangan manusia Mhm. gitu. Ada perempuan-perempuan yang memang dia tidak punya latar belakang pendidikan yang bagus sehingga dia tidak punya opsi lain untuk, memperoleh pekerjaan yang layak dan ketika, terjun di pekerjaan yang sebetulnya sangat beresiko, dia bahkan tidak punya pengetahuan soal kesehatan reproduksi dan lain-lain kayak gitu-gitu. Jadi itu tuh sesuatu yang harus diajarkan dan diceritakan gitu. Dan rumah tanggaku itu dipenuhi dengan diskusi-diskusi yang kayak gitu asik banget. Karena gini, kadang-kadang selain memakai perspektif dan pengalaman perempuan, aku juga belajar banyak dari perspektif dan pengalaman laki-laki yang Laki-laki. iya gitu. Itu juga oh gitu ya cara laki-laki berpikir gitu. Itu kayak penting banget juga buat Mhm. pekerjaanku gitu. Contohnya apa sih, Mbak? Banyak sih, Heeh. kayak yang ketika misalnya kan, apalagi kalau di sosmed gitu ya, banyak feminis-feminis yang kemudian dilabel SJW, kemudian Mhm. feminis-feminis yang dilabel galak kayak gitu. Terus kayak aku Ah. mendengarkan, gini, kenapa sih kayak apa, laki-laki kok sukanya melabel, perempuan yang speak up gitu. Mhm. Terus, apa ya, kenapa misalnya laki-laki ini, misalnya ketika kita bicara toxic masculinity misalnya. Jadi kenapa, eee, itu dipenuhi dengan perspektif dia harus punya gaji yang lebih tinggi dari istri misalnya. Dan ketika dia tidak punya gaji yang lebih tinggi dari istri, dia merasa ya harga dirinya tidak lebih baik kayak gitu. Betul. Itu kan sesuatu yang aku bertanya kepada dia, "Kenapa sih seperti itu?" Gitu. Gitu. Karena harga diri itu sesuatu yang ternyata tuh sangat penting laki-laki gitu ya. Seolah-olah perempuan tuh kayak nggak punya harga diri yang ditentukan oleh, eee, apa ya, UMI gitu kan, kalau atribusi-atribusi yang melekat pada diri gitu ya. Mhm. Kamu siapa, pekerjaan kamu apa, dan, kamu menghasilkan berapa gitu kan. Itu kan yang membentuk laki-laki gitu kan, selalu seperti itu. Kalau perempuan kan, lebih dibebankan kepada, peran-peran produktif ya, peran-peran nurturing Mhm. gitu. Itulah kenapa misalnya perempuan belum hamil, itu jadi tidak punya nilai gitu. Itu kan Mhm. yang membebani perempuan kayak gitu. Misalnya, perempuan yang lain-lain gitulah, soal, penampilan fisik, kemudian pelayanan, dan perempuan kan lebih ke situ. Nah, laki-laki di situ gitu ya, karena kita tahu tadi ada diskriminasi peran gender itu tadi kan. Dan di situ aku bener-bener memberi pasanganku kesempatan untuk menceritakan apa yang dia alami sebetulnya, pengalaman dia sebagai laki-laki dari dia lahir, dia tumbuh, kemudian dia jadi remaja dan jadi dewasa tuh seperti apa gitu. Karena akan menjadi tidak adil juga misalnya tiba-tiba Mhm. aku bilang, dengan sangat jumawa gitu ya, "Ya kamu tidak Mhm. harus seperti itu, aku juga tidak menuntut," gitu kan. Nggak kayak gitu, gitu. Kita juga perlu, dia juga perlu kayak pengalamannya dia didengar dan perasaan dia itu divalidasi juga, gitu. Wow. Karena memang bicara gender itu bukan bicara perempuan ya, tapi Mhm, bicara soal relasi laki-laki dan perempuan dan tidak mhm, menutup kemungkinan banyak
laki-laki juga yang menjadi korban ketidakadilan gender kayak stereotyping tadi Iya, ya. pasanganku itu. Stereotype positifnya laki-laki itu kuat. Akhirnya atau pencari nafkah utama. Jadi kalau dia nggak bisa nyari duit, Ya. dapat ketidakadilan gitu ya. Pasanganku itu di sosial media itu masih kayak sering banget dapat komentar-komentar yang seandainya dia kayak nggak aku ajak ngobrol tiap hari kayak ya itu dia sekarang kayak udah lebih strong. Dulu misalnya kayak dia di Komentar stereotip apa gini, sih? kayak gini loh, misal di stereotip gini, gimana Gus perasaannya punya istri kayaknya Feminis. galak ya gitu kan, banyak omong gitu kan, terus Susis ya gitu ya. iya kayak gitu. Kalau zaman dulu kan misal kalau di realita masyarakat kan laki-laki yang malu jemur pakaian di depan rumah, istrinya kemana, takut istri ya Iya. itu di sosmed juga ada gitu. Ini menarik banget ya, karena saya rasa para pemirsa Mubadalah TV ini dan sahabat Salingers penting banget nih belajar dari apa yang dipraktekkan oleh Mbak Kalis, bagaimana Mbak Kalis belajar saling belajar perspektif laki-laki misalnya, karena penting ketika kita berbicara ya Mbak ya di hadapan banyak orang, baik itu melalui tulisan, lisan, dalam membangun kesadaran sensitivitas gender kepada laki-laki gitu ya. Jadi kita berangkat dari pengalaman laki-laki juga ya. Gitu. Ini menarik banget. Kak, tapi kalau saya sering melihat ya postingan Mbak Kalis, misal kayak salah satu yang menarik dan kayaknya banyak mau diikuti tuh sama banyak followersnya Mbak Kalis tuh konsep dalam mengelola keuangan rumah tangga ya. Itu keren banget. Itu gimana sih bisa memutuskan seperti itu tuh gimana? Itu lucu banget. Jadi sebelum menikah ini Agus itu dengan agak takut-takut itu bertanya dong kepadaku karena dia sadar akan menikahi seorang feminis ya. Ini bukan aku yang nyuruh ya, aku juga agak terkejut ketika dia melakukan itu ya. Dia tiba-tiba bertanya gini, Kalis, kamu kan sudah mempelajari hal-hal yang mungkin agak berbeda dari perempuan lainnya. Aku mau bertanya, kamu masih percaya nggak sama konsep nafkah? Itu dia yang nanya, yang aku agak wow gini lah, ini laki-laki di depan aku kenapa bisa seperti ini gitu kan. Terus dari situ kemudian kita kayak berdiskusi gitu hingga sampai pada akhirnya ya kita tahu kita sama-sama sandwich generation sebetulnya. Jadi dia masih anak yang menghidupi keluarganya, aku juga bertanggung jawab kepada keluargaku gitu. Kita terbuka soal itu, sama-sama menyampaikan kalau punya penghasilan juga dia minta izin dulu pada saat itu. Jadi kayak kamu tahu kondisiku kayak gini gitu kan. Aku akan tetap memberi kepada keluargaku. Terus dia tanya gitu, kamu ridho nggak gitu? Oh sangat ridho karena aku juga punya penghasilan sendiri dan aku juga memberi kepada keluargaku kayak gitu. Terus kemudian sampai pada akhirnya kita gini. Sepakat bahwa selama kita masih sama-sama bekerja, aku bekerja, dia bekerja, terus kita patungan itu kan, kayak yang untuk bulanannya ngisi kulkas, bayar listrik, bayar IndiHome, segala macem, itu kita biasa tanggung berdua. Terus selain itu misalnya kayak kita ngasih keluarga, terus kita jajan gitu ya, dan lain-lain, itu kita nggak saling bertanya, tapi kita tetap ada dana tabungan gitu. Dan setelah pendapatan bulanan itu terus disisihkan buat saving yang berdua gitu kan, itu terserah masing-masing kayak gitu. Tapi kemudian juga dinamis nih, misalnya kayak dalam perkembangannya kita punya cita-cita buat hal lain, misalnya kayak sekarang pengen mempersiapkan dana rumah pertama, ya itu sesuatu yang sangat bisa dibicarakan gitu. Bisa bareng-bareng ya. Jadi para pemirsa nih penting banget nih. Kenapa perempuan itu harus mandiri? Tadi bagus banget ya pertanyaan Mas Agus, karena bisa jadi, saya rasa bisa jadi soal
apa ya, konstruksi sosial yang selama ini dilekatkan kepada laki-laki bahwa laki-laki itu pencari nafkah utama, yang itu tuh sama aja kayak konstruksi sosial yang dilekatkan pada perempuan. Perempuan itu kodratnya sumur, dapur, kasur gitu loh. Kan Bener. sehingga kan laki-laki sama-sama mengalami sama gitu perasaannya kayak perempuan ya kalau dilihat dari tadi pengalaman Mas Agus dan mungkin banyak laki-laki juga di luaran sana. Wow, ada beban tanggung jawab yang luar biasa. Kenapa kita nggak bareng-bareng aja? Teteh tahu nggak? Aku tuh baru menyadari satu hal ya setelah apa yang aku jalani dengan Agus gitu. Aku menyadari satu hal yang luar biasa tuh kayak gini. Gara-gara hari ini kita berdua kan sama-sama mandiri, aku dan Agus gitu ya. Aku menyadari Agus tuh bisa berbuat banyak hal. Misalnya dia sedekah rutin di satu rumah zakat gitu. Terus kemudian aku juga bisa kayak setiap bulannya membantu pendidikan saudara jauhku yang nggak mampu kayak gitu kan. Jadi aku menyadari gini, ternyata ketika potensi kemanusiaan kita yang ada dalam relasi ini dimaksimalkan, itu kita memang bisa berbuat kebaikannya tuh double gitu. Bayangkan kalau misalnya kita kayak menikmati hubungan yang tadi ya, maksudnya yang kamu tidak boleh bekerja gitu. Terus akhirnya istrinya insecure, terus semua pendapatan kamu harus masuk ke aku kayak gitu. Padahal ketika tadi ya, maksudnya ketika Agus kubebaskan, dia bisa berbuat banyak kebaikan di luar sana. Dan ketika aku juga berdaya, dibebaskan juga, aku juga bisa berbuat banyak kebaikan lain di luar sana kayak gitu. Ini tuh sosialis banget, tau gak? Keren. Dan ini sebenarnya definisi dari khairun nas anfa'uhum linnas. Iya gitu. Jadi urusan ini keuangan dalam rumah tangga itu yang secara tradisional itu seolah-olah itu hanya urusan dua orang dan ngublek itu hanya jadi urusan dua orang. Ternyata ketika kita punya perspektif yang berbeda dalam memandang apa-apa yang kita hasilkan di dalam rumah tangga yang bernilai ekonomi dan bagaimana mendistribusikannya, itu ngefeknya luar biasa banget gitu. Jadi bisa berdaya diri sendiri ya, pengen beli apa aja bisa. Terus keberlangsungan keluarga juga bisa membantu orang tua, bahkan orang di luaran sana yang memang punya hak atas rezeki yang kita hasilkan ya. Keren banget sih ini para pemirsa, berarti kita bisa mempelajari ya dari apa tadi yang dilakukan, gerakan yang dilakukan oleh Mbak Kali selain melalui tulisan dan konten-kontennya di sosial medianya. Pertama secara sosial Mbak Kali juga banyak belajar bagaimana mendampingi para korban-korban kekerasan seksual. Itu butuh ilmu ya Mbak ya. Jadi itu challenge juga buat kita semua dan buat teman-teman semua yang memang fokus di sini. Lalu kedua, di keluarga juga bisa mulai dari memberdayakan diri sendiri, saling membebaskan. Semua bisa produktif baik di rumah maupun di publik ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Jadi, feminis itu Islami nggak sih? Banget. Jawab dulu nanti setelah sholawat berikut ini. Silakan Bang Dul. صلي وسلم دائما على أحمد والآل والأصحاب من قد وحدا وخلقهما من نفس واحدة وبث منهما رجالا ونساء صلي وسلم دائما على أحمد والآل والأصحاب من قد وحدا هو خلقهما من نفس واحدة
صلي وسلم دائما على أحمد والآل والأصحاب من قد وحدا هو خلقهما من نفس واحدة وبث منهما رجالا ونساء وبث منهما رجالا ونساء صلي وسلم دائما على أحمد والآل والأصحاب من قد وحدا هو خلقهما من نفس واحدة وبث منهما رجالا ونساء إنه لن نعيش حياة طيبة إلا بجهدنا رجالا ونساء إنه لن نشهد حياة عادلة إلا بعدلنا رجالا ونساء نعيش حياة طيبة إلا بجهدنا رجالا ونساء إنه لن نشهد حياة عادلة إلا بعدلنا رجالا إنه لن نعيش حياة طيبة إلا بجهدنا رجالا ونساء إنه لن نشهد حياة عادلة إلا بعدلنا رجالا ونساء Baik, kembali lagi masih bersama Mbak Kalis Mardiasih. Wah, tadi sudah mulai dari pergulatan pengetahuannya, gagasannya Mbak Kalis dan juga gerakannya ya dalam memperjuangkan hak-hak kemanusiaan perempuan atau memperjuangkan isu-isu kesetaraan dan keadilan gender. Nah, kita masuk ke berikutnya. Soal kita tahu ya ini masih sampai saat ini gitu masih banyak orang yang menganggap bahwa bahkan di kita sendiri yang menganggap mereka itu apa ya punya cara pandang yang terbuka moderat, tapi ketika masuk isu gender dan feminisme putar balik gitu. Jadi feminisme itu Islami nggak sih, Mbak? Gini, aku melihat feminisme itu adalah sebagai satu cabang ilmu yang memberikan kita metodologi berpikir, gitu. Metodologi berpikirnya apa, gitu kan? Metodologi berpikirnya adalah dengan melihat tadi pengalaman berbasis gender yang sampai hari ini masih dihadapi oleh perempuan dan anak perempuan, gitu. Dan sama gitu ya, kalau kita belajar tentang feminisme yang genre apapun sebetulnya orang-orang yang berkuasa itu kemudian menindas pihak yang lebih lemah. Dan karena memang pada realitas sosial dan realita kesejarahan ini pihak-pihak yang lemah itu adalah perempuan gitu. Dan dia akan mengalami lapis opresi yang berlipat-lipat ketika misalnya dia perempuan, dia dari kelas sosial yang rendah gitu ya, kemudian dia dari struktur power yang lemah gitu. Jadi
dan apalagi dia misalnya ability-nya ternyata dia disable gitu ya. Itu kan jadi lapis opresinya tuh semakin berlipat-lipat gitu. Nah, feminisme kan mengajak kita memiliki metodologi berpikir yang khusus untuk memikirkan diskriminasi berbasis gender itu gitu. Dan saya pikir ketika kesadaran saya tentang Islam juga adalah kesadaran itu gitu, bahwa kita dituntut untuk menjadi orang-orang yang bermanfaat sebaik-baiknya bagi orang lain. Kita dituntut untuk ketika kita punya power yang lebih, kita punya kekuasaan yang lebih, kita tidak menjadi penindas mereka yang lemah, tetapi kita harus mendistribusikan power kita untuk mengangkat mereka yang lemah agar derajatnya itu menjadi terangkat kayak gitu kan. Dan aku menemukan satu titik pertemuan di sini gitu. Aku menemukan satu titik temu di situ, bahwa ketika feminisme itu membantuku tadi sih untuk lebih sensitif gitu. Ketika misalnya selama ini tadi ya kita tahu bahwa misalnya kita ya gitu. Ini ku hadapin banget kebetulan anak perempuan terputus sekolahnya. Aku itu berniat untuk membantu dia gitu. Karena dalam pikiranku itu semua anak perempuan itu suka sekolah. Tetapi ternyata bantuanku tuh ditolak baik oleh orang tuanya maupun oleh si anak perempuan itu sendiri gitu. Dan aku kok ada ya, maksudnya orang disuruh sekolah harusnya senang tapi enggak gitu. Tetapi dia ya jawab gitu, aku enggak suka sekolah gitu. Dan itu waktu itu aku terpukul dan itu kayak ada sesuatu yang kemudian itu aku kayak istilahnya apa teh, kayak aku harus merefleksikan gitu. Sebagai aku istilahnya aktivis gitu ya, ingin yang gerakan sosial gitu istilahnya, aku kan harus mempertanyakan gitu. Dan itu ketika dicari tahu lebih lanjut gitu kan, ya itu adalah akarnya adalah diskriminasi berbasis gender yang itu sudah turun-temurun dan membentuk pola pikir dia gitu. Betul. Sehingga ya bagi dia ya tentang bahwa stereotip perempuan itu nggak boleh sekolah, kemudian bahwa bagaimana perempuan itu didefinisikan, terus imajinasi dia, anak ini terhadap perempuan itu seperti apa, karena dia tidak punya imajinasi lain tentang perempuan gitu ya, perempuan yang berdaya, perempuan yang bisa berbuat banyak hal, kayak gitu-gitu. Jadi ketajaman semacam itu aku dibantu oleh feminisme gitu. Oke, berarti studi gender dan feminisme itu sebetulnya alat ya? Alat betul. untuk menganalisis adanya ketidakadilan. Karena kalau misalnya tadi kata Mbak Kalis melihat berbagai gerakan feminis apapun alirannya selalu berangkat dari adanya diskriminasi dan ketidakadilan, penindasan terhadap perempuan begitu ya. Nah, menurut Mbak, apa sih nilai-nilai yang ada di feminisme? Kesadaran apa yang muncul di benak Mbak Kalis nih ketika mulai berpikir bahwa ternyata ada ya nilai yang selaras di Islam dan apa yang diperjuangkan oleh feminis. Itu apa? Ada nggak? Menyadari bahwa manusia ini adalah hamba Allah yang merdeka, dan karena dia merdeka dia diberikan akal ya, yang dia dia punya derajat yang lain dari makhluk-makhluk yang lain ciptaan Allah, diberikan akal, dia punya power gitu, punya kekuatan untuk mengubah banyak hal, yaitu ketidakadilan dalam bentuk apapun di sekitar dia gitu kan. Ada nggak tokoh perempuan maupun laki-laki ya, baik zaman dulu, zaman Rasul atau sekarang yang itu tuh dirasa sebetulnya selaras gitu dengan apa yang diperjuangkan oleh para feminis? Ada nggak sih? Terlalu banyak gitu. Aku tuh kalau ngebayangin Aisyah radhiyallahu anha ya, itu aku merinding banget gitu. Jadi kalau misalnya Ibu Khadijah radhiyallahu anha kan ya dia hanya digambarkan selama ini
sebagai pedagang sukses gitu ya. Businesswoman ya. Iya, padahal kalau aku pernah nyimak gitu salah satu ceramahnya Kiai Haji Maimun Zubair itu menggambarkan bahwa Khadijah radhiyallahu anha itu adalah orang yang sangat literate gitu, membaca karya sastra, membaca banyak buku gitu. Karena kalau enggak dia nggak mungkin secerdas itu gitu. Dan Rasulullah SAW itu mencintai Siti Khadijah, jatuh cinta kepada Siti Khadijah juga karena Khadijah radhiyallahu anha itu membaca gitu. Dan kalau tadi ya membayangkan Ibu Aisyah itu juga kenapa aku merinding gitu kan? Karena kalau melihat banyak redaksi hadis terus membayangkan pada saat itu beliau kan sudah memulai pergerakan ya karena beliau intelektual dan beliau punya power yang cukup kan untuk bikin sekolah, untuk bikin kelas-kelas pengajaran gitu ya. Aku bayangin dulu tuh dia mengorganisasi masyarakat tuh ya Allah gitu kan. Misalnya kalau ngelihat hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha itu selalu ada perempuan yang datang ngadu berbagai macam persoalannya gitu. Mau dia itu misalnya ada permasalahan ketika ngobrol sama suaminya, terus kemudian perempuan itu mempertanyakan kesehatannya, kemudian perempuan itu mempertanyakan pekerjaannya apakah diridhoi, dan dia tuh advokasi gitu loh. Jadi kayak yang apa-apa tuh ditanyakan kepada Ibu Aisyah, terus aku ngebayangin kayak itu menjadi kayak obrolannya Ibu Aisyah sama Rasulullah tiap hari mereka, kemudian Rasulullah juga banyak ngobrol juga gitu soal perempuan gitu, terus ada perspektif Ibu Aisyah di situ dan kayak semakin seru ngobrolnya kayak gitu. Kalau Siti Aisyah ada sekarang ya, dia kayaknya bikin ini lembaga pendampingan untuk korban. Iya, dia bikin rumah aman gitu, bikin sekolahan, ya. bikin perpustakaan anak jalanan itu ya ampun. Apalagi kan karakternya tuh kan ceplas-ceplos gitu loh, kayak yang apa lo tegas gitu kan, apa lo gitu kan, ada sesuatu yang dia kayak gitu nggak bisa gitu dong, itu nggak gitu. Rasulullah tuh nggak ngomong kayak gitu, kamu pasti salah denger. Saya ini yang sama Rasulullah, maksud Rasulullah itu seperti itu gitu. Jadi kayak yang dia tuh juga apa ya, seru banget gitu aku bayanginnya. Lebih otoritatif ya seperti Siti Aisyah karena berinteraksi langsung dengan Rasul. Jadi berarti kalau misal ada orang yang masih bilang bahwa feminis kan dari barat, mau jawab apa? Aku kadang-kadang tuh bingung gitu, nggak punya jawaban karena nggak ngerti maksud pertanyaannya, ngerti gak sih? Jadi kenapa sih? Itu yang salah tuh sebetulnya pertanyaannya, saking salah pertanyaannya aku sampai nggak tahu jawabannya. Terus gitu. emang kalau dari barat kenapa gitu ya? Iya, maksudnya saking pernyataannya itu aneh, jadi aku bahkan nggak ngerti harus jawab apa gitu. Pakai HP, pakai kendaraan, elektronik segala macem. Sebetulnya kayak gini loh, mereka tuh kayak nggak situasi dunia ini gitu ya, kehidupan ini tuh kan terus berproses kan. Misal kayak Kartini ini di awal abad 19 kan, tahun 1900-an. Dia berkorespondensi dengan nona-nona Belanda itu, yang dimana di sana itu pada saat itu tuh sedang berproses gitu. Ketika orang-orang kulit putih ini di Indonesia ngejajah, ada orang-orang kulit putih juga yang sedang berproses dalam memahami nilai-nilai kemanusiaan kan pada saat itu. Sehingga kita juga mendengar misalnya nama-nama seperti Multatuli atau Douwes Dekker yang dia justru bergabung juga dalam organisasi pergerakan nasional yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Jadi ada orang kulit putih yang dia penindas, tapi juga ada yang sedang berproses nih untuk memahami nilai kemanusiaan. Sama juga seperti orang-orang Indonesia gitu. Emang orang-orang Indonesia pada saat itu baik semua? Enggak gitu. Ada juga orang-orang Indonesia penindas yang memilih bergabung bersama kolonial dan menindas bangsanya sendiri. Tapi ada juga orang-orang Indonesia yang tercerahkan, yang memilih untuk berjuang bersama bangsanya kayak gitu. Dan itu kan masih di tahun 1900-an. Ketika kayak pikiran-pikiran intelektual
wacana-wacana tentang kemerdekaan, tentang kemanusiaan itu tuh sedang diperjuangkan di berbagai belahan dunia gitu. Dan Kartini juga kayak waktu itu masih berkorespondensi dan dia secara otentik misalnya di dalam surat-suratnya menceritakan pengalaman sosialnya sebagai perempuan Jawa pada saat itu seperti apa. Kemudian mendapatkan respons dari temannya yang jurnalis itu gitu kan. Jadi sebetulnya kita tuh seru banget kalau menyimak sejarah, menyimak perkembangan semacam itu tuh untuk kita baca gitu. Oh benang merahnya tuh di mana sih sebetulnya. Oh, jadi perjuangannya misalnya dulu misalnya orang-orang barat ya yang dianggap maju aja dia juga berjuang. Zaman dulu perempuan gak ujuk-ujuk gitu misalnya untuk mendapatkan suara dalam politik gitu. Perempuan-perempuan di sana juga berjuang untuk mendapatkan hak-hak buruh terus dan lain-lain gitu sampai ya isunya macam-macam sekarang dan lebih berkembang sampai di hari ini 2020 yang menghadapi isu yang berbeda. Itu kalau kita terima dengan apa ya, kita itu sebetulnya mau belajar dari manapun tuh kayak lebih seru gitu daripada kayak ya ujuk-ujuk itu dari barat gitu dan ya aneh aja. Maksudnya aku saking nggak ngerti sama pernyataannya jadi nggak bisa jawab. Artinya kita tidak usah terjebak atau kita tidak usah alergi ya dengan kemasan gitu atau apapun itu yang tadi kata Mbak Kalis yang perlu kita pelajari adalah substansinya apa sih gitu. Ada nilai kebaikan gak sih gitu. Dan ternyata banyak keselarasan ya antara apa yang diperjuangkan oleh feminisme, misal berangkat dari penindasan dan diskriminasi terhadap perempuan juga itu dilakukan oleh Nabi ya Mbak ya, yang tadi Mbak Kalis ceritakan misalnya bagaimana Nabi merevolusi kemanusiaannya perempuan yang wow sangat luar biasa ya. Oke. Nah ngomong-ngomong soal diskursus feminis Islam nih Mbak, ada salah satu gagasan baru yang itu cukup efektif ya di Indonesia, misalnya itu Mubadalah yang digagas oleh Kiai Fakih, sudah populer 3 tahun terakhir ya, mungkin 3-4 tahun, 3 tahun terakhir di Indonesia. Nah, Mubadalah ini kemudian konseptualisasi dengan komprehensif dalam Qiraah Mubadalah oleh Kiai Fakih yang itu ternyata cukup efektif ya, karena yang digagasnya adalah narasinya itu narasi alternatif gitu. Jadi ya sudah tidak usah melawan, tidak usah biarkan yang ada ya sudah gitu, tapi bagaimana kita menjadikan itu timbal balik kesalingan lalu dicari apa yang baik buat ke depannya. Nah, ngomong-ngomong soal itu, kapan sih Mbak Kalis, apa yang menurut Mbak Kalis menarik dari konsep Mubadalah itu sendiri dan kapan pertama kali ketemu atau mendengar langsung atau membaca tentang Mubadalah? Ya, tentu saja karena di Kongres Ulama Perempuan Indonesia itu kan langsung ketemu sama Pak Fakih. Nah, waktu itu pas ketemu sama Pak Fakih tuh aku kayak belum sadar kalau Pak Fakih itu ternyata intelektual dunia. Nggak hanya intelektual Islam Indonesia ya, tapi levelnya kayak udah global gitu. Karena saking beliau tuh kan sangat rendah hati gitu, terus humble ke semua orang, terus caranya berbicara juga ya Allah, Masya Allah, santun banget gitu kan, nggak terlihat bahwa beliau tuh kerja-kerja intelektualnya udah lintas bidang gitu kan. Kalau ngelihat kan beliau juga sejak dulu sebetulnya juga penelitiannya di bidang cash pro juga banyak. Betul. Gitu. Jadi kayak aku tuh selalu telat menyadari gitu loh Teh. Jadi setelah ketemu sama orang, terus aku input namanya di Google, terus aku astagfirullahaladzim, kayak gitu. Kayak kemarin harusnya aku bisa lebih berakhlak kayak gitu kan. Sering banget yang kayak gitu.
Terus sampai akhirnya kan 2018 gitu kan memang diundang untuk sama-sama waktu itu di-launching buku Qiraah Aha. Mubadalah. Terus bahkan sebelum bukunya di-launching aja itu pada saat itu diuji dulu kan. Mhm, Diuji dulu sama pakar-pakar apa nama ilmu Quran dan hadis mhm, di Indonesia waktu itu diuji sama Bunyai Hajah Badriah Fayumi, mhm. terus kemudian siapa itu yang tafsir Universitas Kalijaga, eee, terus aku menyaksikan itu gitu, terus ya Mhm. ampun ini tuh Berarti memang itu pertama kali Mbak Kalis dengar langsung soal konsep iya. mubadalah ya? Iya, bahkan sebelum bukunya di-launching gitu Mhm. kan. Oh, ini bener-bener kayak produk intelektual banget gitu kan. Terus bukunya jadi, terus ya udah itu aku pelajari sampai sekarang itu aku bener-bener aku bacanya pelan-pelan, aku stabiloin satu-satu dan bab-bab yang aku nggak ngerti itu aku pasti Ditanyakan? telepon Pak Fakih langsung. Wow, punya privilege ya untuk bisa, nelpon langsung ya. Iya dan baik banget kan Pak Yai itu Iya, baik banget. Kayak emang yang baik banget sih ya ke semua mhm, orang ya. mhm, Terus waktu pertama kali, mendengar langsung itu mhm. responnya gimana sih? Tentu saja, karena sikap kita kan terhadap, produk ilmu pengetahuan, itu kan harus selalu kayak antusias gitu loh. Itu kan Mmm, bagaimanapun yang namanya produk ilmu pengetahuan ini kan tugas Islam itu memang di sini gitu. Allah akan meninggikan beberapa derajat loh orang-orang yang berilmu kayak gitu dan, eee hidayah itu sebetulnya kan juga kita baca buku dan sebagainya itu kan ini kan oh ada, satu produk ilmu pengetahuan baru yang disusun oleh satu, ulama intelektual mhm. Islam Indonesia yang dia sangat otoritatif gitu kan. Terus keren banget ya gitu. Jadi ya sekali lagi kayak memberikan, metodologi berpikir yang Mhm, jadi semakin tajam gitu. Kalau dulu kalau 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 dulu misalnya masih mempertanyakan banyak hal gitu soal teks-teks mhm, dalam Islam gitu kan, kenapa sih kok banyak hadis-hadis yang serem gitu kan, kayak yang, misalnya menolak melayani suami dikutuk mhm. malaikat, dari maghrib sampai subuh gitu-gitu. Terus kemudian ya banyaklah gitu kan yang terkesannya kok jadi perempuan di Islam ini kok Mhm. berat amat gitu kan. Dan ketika dibaca pakai perspektif mubadalah kok jadi ini ya, Heeh, jadi bisa melahirkan, mhm. interpretasi yang lebih adil gitu. Iya, betul gitu kan. Jadi kita, diberi petunjuk, di dalam mubadah kayak ada 3 langkah gitu. Oh, jadi temukanlah teks-teks yang universal dalam Islam itu apa gitu. Jadi, oh Islam itu kan pada dasarnya, baik laki-laki maupun perempuan tuh khalifah, hamba Allah, tugas Mhm, kita apa dan sebagainya gitu. Terus Islam tuh mencintai keadilan, mhm, kesetaraan, keindahan, pokoknya yang indah-indah aja semua itu Islam gitu kan. Nah itu Eee, strategi, langkah pertama dari mubadalah. Terus kemudian yang kedua adalah, substansi dari teks itu tuh sebetulnya mhm, apa gitu. Misalnya kayak ketika ketika ada teks yang bilang bahwa kamu adalah pakaian pasanganmu, itu pakaian tuh sebetulnya tuh di situ tuh apa sih? Gitu kan. Itu berarti kamu harus betul, melindungi, kamu harus saling menghormati, harus saling mhm, menjaga martabat dan lain-lain. Mubadalah tuh ngajarin itu gitu. Terus ada teks misalnya ketika kamu, minta apa ya, misalnya ada larangan untuk bepergian gitu kan. mhm, Kenapa zaman dulu kok nggak boleh nih bepergian keluar rumah gitu kan. Itu substansinya, zaman dulu tuh apa gitu kan. Oh keamanan, penjagaan diri. Karena pada saat itu tuh situasinya misalnya krisis, belum ada keamanan di mhm, masyarakat dan sebagainya gitu. Terus kemudian langkah yang ketiga adalah kita kalau misalnya ayat itu, adalah perintah untuk perempuan, sebetulnya itu juga perintah loh buat laki-laki, kayak gitu. mhm, Karena kan yang namanya menjaga, menghormati, memberikan keamanan itu nggak tugas perempuan aja, tapi tugas laki-laki juga. Sebaliknya ketika ayat itu ditujukan untuk laki-laki, oh itu bukan hanya tugas mhm. laki-laki loh, perempuan sebetulnya juga punya tanggung jawab buat itu, kayak gitu. Jadi, aku jadi makin ringan gitu, dibikin makin tajam,
kalau jadi gini, mubadalah itu bikin aku makin mencintai Islam gitu. Oh. Jadi kalau Karena hadis yang selama ini didengar dan dipopulerkan yang serem-serem ya. Iya, bahkan kayak yang serem-serem yang nampaknya berat gitu kan. Kalau selama ini kayak kita disuruh nerima ya emang itu tugas muslimah dan sebagainya gitu kan. Tapi kan tetap aja kok gini gitu kan. Tapi dengan mubadalah itu kemudian kayak jadi oh substansinya seperti ini. Pesan universal Islam itu terlebih dulu seperti ini. Teks itu kenapa turun itu dulu substansinya seperti ini gitu kan. Terus ternyata nggak hanya perempuan aja yang dapat tugas itu gitu. Karena secara universal sebetulnya laki-laki juga punya mandat itu kayak gitu langsung yang I love Islam. Kayak gitu. Keimanan semakin kuat justru ya. Iya, kalau udah punya alat itu kayak justru semakin ringan gitu memandang semuanya kayak semakin mudah kayak gitu. Berarti dapat banyak banget insight ya dari konsep mubadalah ini yang kemudian itu menjadi semakin memantapkan itu jadi alatku untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, nggak hanya teman-teman yang non muslim ya, tapi juga teman-teman Islam sendiri, teman-teman muslimah yang masih kebingungan dengan banyak hal dalam Islam gitu. Dan itu kayak jadi bentar-bentar sini kita bisa berdiskusi kayak gitu. Sebetulnya tuh Rasulullah tuh keren banget loh gitu. Kenapa sih dulu beliau tuh ngendikan kayak gini gitu misalnya dalam konteks misalnya zaman dulu tuh kayak galak-galak banget sama istrinya. Jadi pandangannya terhadap istri-istri tuh kayak menghegemoni banget gitu. Makanya misalnya kayak Rasulullah tuh bilang, misalnya, kamu tuh laki-laki loh, seharusnya kamu bisa seperti ini. Itulah kenapa teks-teks yang berbicara kepada laki-laki itu kayak sifatnya itu masih ngangkat laki-laki gitu loh. Kayak itu tuh sebetulnya Rasulullah tuh kayak masih memang caranya tuh harus seperti itu ketika ngomong sama laki-laki zaman dulu misalnya kayak gitu. Terus ketika ada ngomong kepada perempuan itu berbeda gitu. Terus kenapa kok redaksinya seperti ini gitu. Jadi itu enak banget pada akhirnya ketika berdiskusi. Ada ini ya, artinya kita para pemirsa Mubadalah TV dan sahabat Salingers, kita bisa belajar bahwa kalau kita baca teks Al-Quran dan hadis itu tidak bisa tekstual dan baca terjemahannya aja gitu ya Mbak ya. Kita harus melihat asbabun nuzulnya, asbabul wurudnya dan berbagai perangkat ulumul hadis dan ulumul Quran gitu ya Mbak ya. Tapi konsep mubadalah ini sebetulnya sangat meringankan kita, teman-teman. Seperti saya juga nih yang tidak punya perangkat pengetahuan yang cukup banyak seperti para kiai kita ya, dan para nyai kita gitu. Misal seperti Nyai Badriah Fayumi, Nyai Nur Rofiah, Kiai Fakih, Kiai Husain. Ya saya mungkin kita ya Mbak ya belum bisa seperti itu, tapi konsep mubadalah itu membantu banget buat kita bagaimana memaknai atau menginterpretasi satu hadis dimaknai untuk melahirkan interpretasi yang lebih adil. Kalau kamu belum punya bukunya, bisa pesan di Cogan Mubadalah. Wow, terima kasih Mbak Kalis. Wah, itu bukunya ya. Silakan pesan di Cogan Mubadalah atau langsung di mubadalah.id Instagramnya. Baik, jadi sebesar apa nih pengaruh konsep mubadalah itu sendiri terhadap kehidupan Mbak Kalis, baik dalam gagasan, terutama dalam gerakan nih, baik gerakan itu ya, gerakan mengadvokasi korban, gerakan dalam menulis, juga dipraktekkan di keluarga. Ya ngaruh banget. Sekarang aku kalau doain orang yang mau nikah tuh aku nggak cukup sakinah mawaddah warohmah, tapi harus wa mubadalah. Penting banget itu ya. Itu jadi kayak selalu sih teh, maksudnya ketika kita ada di isu kekerasan gitu ya, kita jadi tahu bahwa ketika korban pulih dan pelaku mendapatkan keadilan dari apa yang dia perbuat gitu ya, tapi
kalau misalnya pelakunya itu adalah usia anak gitu ya, gimana dia juga bisa pulih misalnya kayak gitu. Terus di sisi lain juga maksudnya ketika perempuan didiskriminasi gitu dari macam lah ruang publik gitu kan. Ketika kita memperjuangkan perempuannya gitu, kita juga akhirnya harus ingat gimana caranya untuk mereformasi pikiran laki-laki kayak gitu. Jadi nggak boleh ada yang tertinggal gitu. Dalam gerakan ini tuh semua harus keseluruhan tuh harus gerak bareng gitu. Ada kesalingan ya. Dan sebetulnya sudah dipraktekkan juga ya sama Mbak Kalis. Salah satu misal dalam konsep tadi berumah tangga Mbak Kalis sama Mas Agus itu relate banget loh sama sama konsep mubadalah gitu. Oke, kita sudah berada di penghujung acara nih Mbak. Menurut Mbak Kalis nih, kapan sih ketidakadilan ini berakhir? Kita berproses dengan sangat baik sebetulnya. Jadi gerakan perempuan, terus gerakan kemanusiaan ya, itu berproses dengan sangat baik sebetulnya. Tetapi juga tantangannya semakin besar gitu. Misalnya ketika dulu kita nggak tahu kan, maksudnya kekerasan berbasis gender online tuh belum ada gitu. Tapi sekarang ada. Dan dengan jenis kasusnya yang macem-macem gitu. Dan korbannya mulai dari kayak anak-anak SMP sampai orang-orang dewasa. Gerakan ini berprogres, tantangan-tantangan yang baru juga selalu muncul gitu. Jadi ya udahlah, maksudnya nih kayaknya fitrah kemanusiaan menjalani titah sebagai manusia di dunia ini memang ya udah gitu. Emang tugas kita nih untuk terus bergerak gitu. Sampai kehidupan ini berakhir. Iya, walaupun ya. selalu tentu saja berprogres gitu. Kalau zaman Kartini dulu kayak belum ada sekolah, sekarang bahkan beasiswa di mana-mana. Dan dulu misalnya perempuan yang masih ngesot-ngesot, sekarang perempuan Indonesia aja udah pernah punya presiden perempuan misalnya kayak gitu. Jadi progresnya tuh sebetulnya melesat banget gitu. Sambil ada yaitu tantangan-tantangan baru yang bermunculan juga. Dan itu berarti Mbak Kalis akan terus berjuang ya sampai sama Teteh dong, sahabat. Iya, kita sama-sama berjuang ya sampai akhir hayat. Pemirsa Mubadalah TV dan sahabat Salinger, saya rasa kita tidak usah khawatir terhadap kegagalan, terhadap apa yang selama ini kita perjuangkan, kayak RUU penghapusan kekerasan seksual aja udah 10 tahun ya Mbak ya? Dari mulai menggagas sampai sekarang belum disahkan. Tapi kan kita fokusnya sebetulnya fokus disahkan itu fokus gitu. Tetapi kita juga harus mengapresiasi hasil-hasil kerja tuh sebetulnya banyak banget. Anak-anak SMP sekarang tuh udah jago banget loh ngomongin kekerasan seksual. Anak-anak SMA itu jago banget ngomongin pelecehan seksual dan mereka punya kesadaran untuk melawan. Dulu zaman kita belum loh Teh. Zaman kita sekolah itu kayak dikomentarin ukuran payudara, ditepok pantat kayak. Betul. Iya kan? Itu kayak kita bahkan belum bisa memproses bahwa itu tuh pelecehan gitu. Kita menerima bahwa oh ya udahlah kayak itu memang kerjaan laki-laki nakal kayak gitu-gitu. Tapi hari ini anak-anak sekolah itu bicara kayak sekarang itu kayak feminis ada di mana-mana gitu dan dibicarakan nggak sebagai teori gitu. Tapi udah kayak orang kayak speak up di mana-mana. Ini sesuatu yang menyenangkan sebetulnya. Ini juga bagian dari kemajuan ya, hasil kerja keras banyak orang. Karena saya rasa kalau ini ya kalau misalnya kita hari ini misal pesimis atau merasa gagal segala macam, kita hari ini misal Rasulullah itu kan utusan Allah yang merevolusi kemanusiaannya perempuan bahkan seluruh umat manusia, tapi sampai hari ini itu kan masih banyak ketidakadilan dan kita tidak bisa bilang bahwa Rasul itu gagal gitu ya nggak sih? Artinya mungkin kita ini ya Mbak ya berjuang hari ini mungkin bisa dirasakan langsung hari ini atau bahkan mungkin dirasakannya langsung nanti oleh anak cucu kita gitu ya Mbak. Iya. Jadi apa Mbak resolusi feminis sebagai seorang feminis muslim di tahun 2021?
Aku mau nulis buku baru dong, tentu saja. Wow. Tentang relasi. Wow, kasih ini dong, kasih spoiler dikit aja. Tentang relasi aja. Relasi Oke. yang menyenangkan. Tentang relasi yang menyenangkan ya. Oke. Mungkin ini buku Mbak Kalis berikutnya nih teman-teman bisa juga nih dijadikan referensi nanti bagaimana membangun relasi yang sehat. Indonesia tanpa toxic relationship. Wow, Indonesia tanpa toxic. Thanks. Itu judulnya ya? Ada di draft aku, judulnya di folder kayak gitu. Oke, mungkin itu salah satu judul. Wah, kita udah dikasih spoiler nih dan semoga Mbak Kalis terus diberikan kesehatan ya, kebahagiaan dan juga kesuksesan dalam jihad memperjuangkan hak kemanusiaan perempuan dan juga orang-orang Amin. tertindas lainnya. Oke, Mbak Kalis berikan closing statement, pesan-pesan untuk anak muda di seluruh Indonesia. Silakan. Terus membaca, terus memperluas pergaulan dengan semua orang, dan terus membaca realitas-realitas sosial gitu ya. Baik, Gitu terima aja. kasih. Baca buku, baca realitas, banyak gaul. Terima kasih Mbak Kalis, terima kasih banyak nih. Ya Allah, sangat beruntung bisa menghadirkan Mbak Kalis hari ini. Terima kasih sudah menghabiskan berapa jam, hampir 2 jam ya. Kita di talk show This is Gender episode kedua. Terima kasih juga pemirsa Mubadalah TV dan sahabat Salingers yang mantengin dari awal sampai akhir, dan tidak lupa juga terima kasih kepada kru Mubadalah TV, terutama direkturnya Bang Dul. Terima kasih, sampai jumpa di talk show This is Gender episode berikutnya. Saya undur diri, Nurul Bahrul Ulum.